Nah ini, kalau yang ditanya orang-orang pinter, pertanyaannya pendek, jawabannya semuanya panjang ini. Ini kalau saya boleh menyimpulkan, kalau Anda susah, Anda menderita, gimana supaya motivasi cari orang yang jauh lebih susah, supaya Anda merasa lebih baik gitu. Kalau rumah Anda banjir sedengkul, cari yang rumah kelelep. Kalau Anda kakinya bondong satu, cari yang bondong semua. Itu enggak, itu serius. Sometimes, kadang-kadang, itu membuat Anda lebih baik. Karena itulah yang akan nanti mengubah your state of mind. Oke, pertanyaan lagi? Sebelum ada pertanyaan, saya mau berkomentar. Saya kagum terhadap orang muda. Bante sudah rodok sepuh. Saya sudah tua sekali. Tadi moderator bilang, kalau ketemu dengan orang-orang pinter, pertanyaan pendek, jawabannya panjang-panjang. Bante jawabannya panjang, saya juga jawabannya panjang. Sebaliknya moderator, ora ditakoni kok cerita panjang. Oke, 3 pertanyaan. Selamat pagi. Untuk Pak Utomo, Bante Utamo, dan Pak Haryanto. Ini aja. Sebentar, Bante, saya mau di syuting dulu. Namanya siapa? Nama saya Lung Lung. Saya dengar Bante Utamo, saya mau tanya sama Bante Utamo saja. Saya dengar filosofinya Bante Utamo tentang psikocybernetik dari Joni Tegal 10 tahun yang lalu. Sekarang dengan ada tema talk show sukses dengan kemampuan pikiran, apa ada kesamaan dengan topik psikocybernetik? Nah, kesamaannya di mana dan caranya untuk ya caranya nanti relatif lah. Nah itu aja Bante. Terima kasih Bante. Selamat pagi. Namo Buddhaya Bante. Tadi saya banyak mendengar dari paparan Bapak dan Bante tentang pikiran. Jadi bagaimana sesuai dengan tema malam ini mengoptimalkan pikiran. Jadi penekanannya pada kesadaran. Kalau bahasa agama kami disebut dengan winaya ya. Winaya, di mana kesadaran dalam jiwa kita sangatlah penting sekali di dalam mencapai kesuksesan sebagaimana yang disebut oleh Pak Utamo tadi. Yang saya pertanyaan di sini, pikiran itu kan umumnya letaknya di otak, Bante. Di sini ada, saya kalau nggak salah mendengar tuh ada otak kanan, otak kiri. Ya, otak kiri itu disebut dengan kecerdasan intelektual, yang kanan disebut dengan kecerdasan spiritual. Jadi bagaimana, apa ada hubungannya dengan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual? Tolong dicontohkan atau ditunjukkan apa saja yang disebut dengan kecerdasan SQ ini atau yang IQ ini. Kemudian ada yang kecerdasan emosional. Apakah ada hubungannya dengan ketiga variabel ini antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual serta kecerdasan emosional? Nah, demikian nanti. Terima kasih. Oke, yang terakhir. Saya mau tanya bagaimana ngatur manajemen lupa sama Bante, karena saya sering lupa. Lupa itu juga baik juga buruk ya Bante. Biasanya kalau baik itu kan kalau kita marah, jadi kan orang marah sama kita lupa, jadi kita gampang memaafkan ya. Kalau yang buruk kan banyak juga merugikan. Gitu aja. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama tentang psikocybernetik. Ya, tadi beliau mengucapkan selamat pagi memang sengaja ya. Saya harapkan begitu. Untung ada yang ngomong selamat pagi. Jadi membuat kita lebih semangat. Ya. Nah, psikocybernetik itu bagaimana? Itu adalah konsep yang menyatakan bahwa kita ini sebetulnya semua seperti internet.
Anda tentu sekarang sudah gampang sekali melihat tentang internet, karena teori ini, psikocybernetik ini berkembang beberapa tahun yang lampau, yang tadi Anda katakan sekitar 10 tahun yang lalu, ketika internet masih belum menjamur seperti hari ini. Psikocybernetik menganggap atau mempunyai satu konsep bahwa setiap orang ini sebetulnya terhubung, masing-masing punya hubungan. Seperti hubungan internet. Atau kalau Anda sering kerja di kantor, yaitu seperti local area network. Semacam itu. Tetapi kan internet ini juga besar ya. Kalau Anda download di torrent dan sebagainya itu kan, wah, kita bisa ngambil punyanya ya, komputernya orang ya toh. Torrent pernah dengar ya? Pernah toh? Ya, jadi kalau kita mau download program atau macam apa, nanti di torrent itu kan kelihatan. Ini punyanya siapa yang paling kosong sehingga kita bisa download. Itu padahal sebetulnya itu dari komputer sebelah atau macam apa yang ikut di grup situ. Nah, kita semua sebetulnya sama. Karena itu, kalau Anda sekarang mempunyai satu pemikiran, tadi dikatakan baik sekali oleh Pak Utomo, bahwa kita ini juga manusia sosiologis. Kalau Anda punya watak ngantuk, sekolah ngendi watak ini datang? Dari mana? Nah, ternyata kan dari mungkin orang tua, dari lingkungan, dari macam-macam. Ini kan berarti ada ini psikocybernetik. Satu contoh yang paling gampang, saudara, menguap, angop. Pernahkah Anda merasa bahwa angop itu nular? Ya, nular toh. Anda kalau lihat orang angop, mesti ikut angop. Wah, terus jadi ngantuk. Lah, lihat orang ngantuk juga. Makanya kalau ada orang naik mobil, jangan satu mobil tidur semua. Itu nanti supir, itu kena psikocybernetik itu loh. Iso, aku yo ngantuk ya. Nah, supir yang ngantuk tidurnya itu biasanya terus di rumah sakit semua. Nah, makanya harus ada sebelahnya yang di sebelah supir yang melek, sehingga supir lihat sebelah, isi melek. Dia semangat. Ini ada psikocybernetik yang lain lagi. Nah, sekarang apakah yang tadi diterangkan itu ada hubungannya? Pasti ada. Kenapa demikian? Ketika seseorang mengembangkan kesadaran secara maksimal, kemudian orang lain melihat kita, itu dia juga akan berusaha nyoba. Coba kalau mengembangkan kesadaran maksimal itu bagaimana? Tadi kalau Anda sudah mendengar apa yang Pak Haryanto sampaikan di awal kisah beliau, datang ke kantor lebih awal, walaupun mungkin itu hanya sekali, itu sudah memancing satu semangat ya bagi karyawan yang lain untuk tetap giat. Nah, kemudian tadi Anda juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Utomo, bahwa misalnya rakyat Indonesia korupsi, tapi bukan aku. Ini bagus sekali. Kalau yang ngomong seperti itu hari ini baru Pak Utomo, tidak problem. Tapi kalau nanti apa yang disampaikan itu menjadi inspirasi bagi Anda, sehingga nanti dalam 5-6 bulan ke depan semua orang mengatakan, yang hadir ini bangsa Indonesia boleh korupsi asal jangan saya. Beliau keras sekali tadi mukul, saya nggak berani keras-kerasan. Nanti wah, ya setengah tua tapi ya sudah tidak kuat lah, tidak seperti beliau kuat sekali mukulnya. Waduh. Tapi nanti buka, wah Bang Kabeh. Ya nggak tahu ini, itu rahasia beliau lah. Gitu. Nah, ya saking semangatnya. Nah, jadi apa yang beliau sampaikan itu untuk ditularkan, untuk di-psikocybernetikkan. Sehingga sering saya mengatakan bahwa kalau kita ini bisa menjadi orang baik, yang tidak korup, yang semangat, yang rajin, yang giat, maka yakinlah di Indonesia atau bahkan di dunia, orang yang tidak korup, yang rajin, yang bersemangat, tambah satu, yaitu kita sendiri. Kalau kita ini bisa menjadi inspirasi bagi keluarga kita, maka yakinlah di dunia ini orang baiknya tambah satu keluarga, yaitu keluarga kita.
Kalau keluarga kita ini bisa menjadi inspirasi bagi orang yang lain-lain, maka yakinlah bahwa ada masyarakat di dunia yang bagus, yang mau misalnya menjadi orang yang baik, yaitu masyarakat lingkungan kita. Masyarakat yang ini makin nular ke masyarakat yang lain, yakinlah bahwa ada satu bangsa yang juga mempunyai kualitas yang bagus. Nah, kalau bangsa ini menjadi model untuk bangsa-bangsa yang lain, maka dunia yang penduduknya orang yang baik, itu bisa tercapai. Semua itu mulai dari diri kita. Nah, ini adalah psikocybernetik, saling mempengaruhi. Jadi apa yang tadi Anda tanyakan sebetulnya sangat berhubungan. Sampai sekarang masih berhubungan. Seperti yang tadi saya contohkan, yang misalnya di ruang tunggu tadi, misalnya, sudah matikan AC, matikan lampu. Kalau ini menjadi inspirasi untuk Anda, sehingga kalau nanti Anda pulang, kemudian Anda juga ingat bahwa AC yang memanaskan lingkungan itu, walaupun hanya untuk sedikit yang dingin, tadi yang ditanyakan oleh Mbak itu bagus sekali, bahwa yang dingin, yang memperoleh kesejukan itu cuma satu orang. Di kamar ada yang AC-nya pokoknya 16 terus. Bawahnya berapa itu pokoknya ya di bawah plus klik 3 kali. Jadi kalau dia punya 16 ya 16, klik 3 kali nurun lagi. Dianggapnya dia lebih rendah. Kalau bawahnya 10 ya 10. Sampai saya ngomong, ini AC itu singkatannya apa toh? Air condition toh. Pengatur suhu udara ruangan. Bukan kulkas. Ini bukan mesin pendingin. Nah, kalau kamu mesin pendingin, kamu pergilah ke itu yang biasa jual buah, jual apa yang refrigerator itu, cold storage ya, cold storage itu yang wah sudah tidur di situ aja, mesti di bawah 4 derajat itu, enak tenan. Oh, ini jelas pendingin ruangan dianggap cold storage. Ya, nah semacam itu kan hanya demi satu orang, manasi orang yang banyak. Tapi kalau Anda sudah ingat, oh ya, aku kan tidak pantas ya manasi untuk semua. Sudahlah pateni. Lampu juga pateni. Yang lain-lain pateni. Yang kita tidak perlukan matikan. Itu sangat bermanfaat sekali. Dan itu kalau menjadi gerakan bersama kita, gerakan bersama dunia, maka 1 derajat naiknya panas di ekuator atau khatulistiwa, itu kita bisa hindari. Sehingga pemanasan di kutub utara yang membuat bumi kita ini menjadi oleng, itu kita bisa cegah. Dari mana kita mencegah itu? Ya dari diri kita semua. Ya, nah karena itu inilah yang disebut psikocybernetik. Kita saling berhubungan. Kenapa kita ikut acara-acara talkshow ini? Supaya apa yang kita mengerti sedikit ini saja bisa kita bagikan kepada Anda, sehingga Anda bisa connect langsung, sehingga Anda bisa mendownload file-file kita ini, sehingga akhirnya Anda juga mendapatkan file-file yang sudah kita maksudkan, dan Anda bisa bagikan file itu kepada orang-orang yang lain. Makanya kalau tadi ada penanya di sana tadi mengatakan bahwa cerita Pak Haryanto ini diharapkan bisa menjadi inspirasi kesuksesan dia, ini kan sebetulnya dia sedang mendownload filenya, sehingga sesungguhnya inilah yang disebut psikocybernetik. Ya.